daerah, kampung orang, saya bisa berkontribusi gitu ya, melakukan sesuatu perubahan dan melakukan kebaikan juga. Kenapa di kampung halaman sendiri saya nggak bisa? Tahun pertama kita bikin kegiatan Kica Mengajar ini kan waktu itu saya minta izin dulu sama Pak Kadis Pendidikan waktu itu, tahun 2016 itu. Ketika saya sampaikan program saya waktu itu, ternyata ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Little Talk Podcast anak muda, ngobrol asik, unik, dan menggelitik. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, inspirator bagi milenial Kerinci dan Sungai Penuh. Halo. Bang Yuda Oktana. Yud, siap. Makasih udah datang ya Yud ya. Oke, sama-sama. Tersanjung kita diundang sama Little Talk. Tersanjung. Judul sinetron Yud. Gimana kesibukan hari ini Yud? Sibuk? Lumayan sibuk. Ya dari kantor, sekolah, keluarga, organisasi gitu. Jadi ya harus kita jalani lah semuanya. Manajemen waktunya aman ya? Iya, ya insya Allah lah. Kita ngundang Yuda karena kita tertarik membahas masalah milenial ya, khususnya anak muda. Karena Yuda salah satu yang inisiator dari, kalau nggak salah namanya VAK ya. VAK. Volunteer Anak Kincai. Anak Kincai. Iya. Cerita dikit dong Yud tentang VAK tadi. Jadi Volunteer Anak Kincai ini merupakan sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Jadi itu sebuah komunitas yang saya dirikan waktu itu, inisiasi tahun 2016. Yuda sendiri menginisiasi? Awalnya saya sendiri gitu. Jadi awal berdirinya di tahun 2016 ya? 2016. Itu gimana ceritanya? Kok Yuda mau bikin kayak gini? Ceritanya cukup panjang, tapi kita coba persingkat aja. Jadi ceritanya waktu itu, saya kan kuliah di Padang, di Universitas Andalas. Jadi saya mengikuti banyak kegiatan, banyak organisasi, dan banyak juga komunitas. Dan kami melakukan berbagai kegiatan, baik itu pendidikan, sosial, dan kemasyarakatannya juga gitu ya. Nah, saya dulu pernah jadi Capsek waktu itu. Jadi kita punya program namanya Rumah Anak Cerdas. Jadi saya waktu itu jadi Capsek, semacam koordinator, tapi kita sebut sebagai Capsek waktu itu ya. Jadi kita memberikan bimbel gratis untuk anak-anak di sekitar base camp kita waktu itu. Nah, bimbel gratis itu untuk persiapan anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri gitu. Jadi anak-anak kelas 3 kita kasih bimbel gratis untuk mereka bisa melanjutkan dan mencapai universitas yang mereka inginkan waktu itu. Nah, sejak saat itu saya berpikir, lah di luar daerah, kampung orang, saya bisa berkontribusi gitu ya. Melakukan sesuatu perubahan dan melakukan kebaikan juga. Kenapa di kampung halaman sendiri saya nggak bisa? Sementara kampung halaman saya sendiri sudah memberikan semua kebutuhan saya. Mulai dari beras waktu itu dikirim dari sini, dari pendidikan juga dari sini, uang juga dari sini. Maka pertanyaannya saya waktu itu pada diri saya sendiri, ini bukan tentang apa yang kampung halamanmu bisa berikan, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk kampung halamanmu sendiri. Nah, maka waktu itu tercetuslah kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Nah, saya coba apa yang saya sukai. Saya memang suka dunia mengajar waktu itu. Akhirnya saya berpikir, wah kenapa nggak kita bikin semacam program di mana anak-anak muda atau mahasiswa yang pulang ke Kerinci, mereka bisa berbagi inspirasi, berbagi motivasi, wawasan untuk anak-anak waktu itu. Maka saya waktu itu kuliah waktu itu pengen ikut Indonesia Mengajar, Bang. Oh, ikut ya, yang punya ya? Anies Baswedan itu ya. Karena nggak kesampaian waktu itu, ya udah saya berpikir kenapa nggak saya coba terapkan juga di Kerinci gitu ya. Kan kita juga punya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota gitu ya. Akhirnya ya udah dengan mengucapkan bismillah waktu itu saya coba bikin pamflet sederhana itu open recruitment pengurus
volunteer anak Kincai waktu itu. Nah, Udah masih kuliah? masih kuliah Bang. Oh. Waktu itu saya masih ingat sekitar semester 7. Akhir ya? Mau akhir waktu itu. Jadi saya harus mengorbankan sedikit waktu untuk tidak mengerjakan skripsi dulu untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Heeh. Kayak gitu. Jadi itu awalnya ya ide. Awalnya kayak gitu. Jadi target awalnya kemarin tuh ini inspirasinya dari programnya Pak Anies Baswedan tadi ya. di Indonesia. Inspirasinya adalah keinginan untuk berbuat sesuatu untuk kampung halaman sendiri. oke. Maka timbullah beberapa ide. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Maka saya keingat dengan programnya Pak Anies Baswedan waktu itu yang di Indonesia Mengajar. Mereka menyasar pelosok-pelosok Nusantara, mengajar, berbagi inspirasi selama 1 tahun gitu. Nah itulah jadi inspirasi saya untuk bikin program Kincai Mengajar namanya. Kincai Mengajar. Itu dari FAK tadi ya? VAK tadi ya? PAK. Jadi programnya utamanya waktu itu adalah Kincai Mengajar. Kincai Mengajar. Ya. Kenapa Kincai Mengajar? Apa yang kurang menurut Judah sehingga harus muncul ide Kincai Mengajar? Sebenarnya nggak ada yang kurang dari kita Kerici gitu ya. Cuman di beberapa desa yang jauh dari pusat kota, anak-anak itu kita temukan memiliki kekurangan ya. Mereka kurang akses pendidikan, kurang akses informasi, kurang motivasi gitu ya. Kurang motivasi untuk melanjutkan ke yang lebih tinggi gitu ya. Maka dengan kehadiran relawan ini paling tidak bisa membuka wawasan mereka. Oh, ternyata ketika nanti kita tamat sekolah, kita punya alternatif lain loh. Misalnya kuliah, kerja, dan lain sebagainya. Loh, kenapa kita mesti menanam mimpi dalam diri kita? Apa sih pentingnya sebuah motivasi dalam diri kita untuk belajar gitu? Kayak gitu. Nah, selama proses kita program itu, kita menemukan ketika relawan udah pengabdian nih, jadi ternyata motivasi anak-anak di sana untuk belajar itu tinggi banget. Ya, setelah program ya jalan tinggi banget gitu ya. Tapi karena aksesnya jauh, kadang-kadang guru yang jauh di tempat tinggalnya di mana, sekolahnya di mana jauh gitu ya. Jadi seringkali kita menemukan anak-anak udah datang sekolah, semangat pagi-pagi sekolah, nyampe di sekolah mereka gurunya nggak hadir. Akhirnya pulang lagi gitu. Sehingga dengan kehadiran relawan itu, Kincai Mengajar ini bisa menutupi kekurangan itu. Cara Judah merekrut relawan Kincai Mengajar gimana Jud? Susah nggak waktu itu mulainya? Awal mulanya ya? Susah, dibilang susah, cukup susah ya, cukup sulit juga. Karena ini kan baru gitu ya, dan nggak ada hubungannya sama honor, nggak ada hubungannya sama uang gitu kan. Murni relawan gitu ya? Murni relawan itu. Jadi saya bikin semacam pengumuman waktu itu, ya pamflet bahwa akan ada open recruitment Media sosial atau relawan Kincai Mengajar. Itu melalui media Di sosial? Instagram, di Facebook, di Twitter, di grup-grup yang saya miliki gitu ya. Sudah share gitu? Share gitu. Dan ternyata antusiasme anak-anak muda di Kerinci Sungai Penuh itu luar biasa untuk pengen ikut kegiatan. Pengen ikut. Antusiasme? Ya, karena banyak juga yang daftar sampai 35 orang, 50 orang. Tapi pada perjalanannya yang bertahan sebagai dalam barisan pejuang itu pada akhirnya 10, 7 orang, 6 orang, kadang-kadang seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira untuk ini. Jadi ya, jadi nggak terlalu susah untuk merekrut karena antusiasme tadi tinggi ya dari mahasiswa. Kemudian ada nggak support dari pihak ketiga atau yang lain ketika melihat Yuda nih punya konsep, Yuda ya kan inisiatifnya Yuda ya, punya konsep namanya Kincai Mengajar, ada nggak support dari pihak yang lain? Di tahun pertama kita bikin kegiatan Kincai Mengajar ini kan waktu itu saya minta izin dulu sama Pak Kadis Pendidikan waktu itu, tahun 2016 itu. Ketika saya sampaikan program saya waktu itu, ternyata ditolak, tidak diberikan izin untuk melakukan kegiatan itu. Tidak diberikan izin. Alasannya? Alasannya ini baru, tidak bisa diterima di tempat-tempat sekolah itu katanya itu kan. Kemudian karena saya udah punya keinginan yang kuat waktu itu, nggak nyerah ya udahlah jalan aja. Akhirnya karena saya punya konsep, jadi sebelum relawan ini ke tempat pengabdian, mereka kita berikan pembekalan dulu, pembekalan dan pelatihan waktu itu. Nah, kerjasama sama Kodim waktu itu. Oh, kerjasama dengan Kodim. Ya, alhamdulillah kita disupport sama Kodim. Jadi setiap tahun biasanya kita pelatihan dan pembekalan di Kodim waktu itu. Setiap tahun itu ya? Ya, bentuk supportnya apa? Kami minta bantuan Kodim itu menyediakan tempat kami pelatihan pembinaan.
Ya, salah satunya aula itu. Oh, ala Kodim. Kemudian pelatih kedisiplinannya dari mereka gitu. Materi-materi wawasan kebangsaan juga dari mereka gitu ya. Nah, jadi itulah tahun pertama gitu, Bang. Jadi Tahun kita pertama, hanya disupport oleh Kodim waktu Kodim. itu. Sampai sekarang Kodim masih support. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah Kodim masih support gitu kan. Ya, Berarti supportnya dapat support berarti kan? dapat support waktu itu. Nah, tahun demi tahun kami tetap jalan waktu itu dan alhamdulillah dapat support lagi, dapat dukungan dari Kadis waktu itu, Kadis baru, Kadis Pendidikan baru. Kita dapat support dari Pak Wabub juga, Pak Ami waktu itu kita juga dapat support. Pak Adi Rozal juga support gitu ya. Karena tujuannya di pelosok tadi ya. Iya. Karena pelosok juga dianggap ya akses pendidikannya kurang, Iya, gitu kan, iya. informasinya juga kurang. Gitu. Jadi relawan ini yang ditempatkan di pelosok orang-orang yang kuliahnya di luar atau memang Yuda pilih sendiri random Yang daftar. yang daftar. Ya, yang daftar. Jadi maksudnya misalnya orang yang daftar dari kabupaten kecamatan A diletak di Oh, enggak. Jadi kita misalnya tahun ini kita daerah mana tempat pengabdiannya? Kita daerah Kairo misalnya. Oh. Jadi semua relawan itu kita arahkan ke Kairo. Jadi per tahun tuh beda-beda. Beda-beda. Ya? Beda-beda. Ada. Tahun pertama di mana Yud? Tahun pertama waktu itu kita di Pungut. Di Pungut ya, Ya. jauh aksesnya tuh. Ya lumayan lah. Sekarang itu kan jalannya udah bagus ya. Bagus. Waktu itu Pungut Mudi, Pungut Hilir, sama Talang Kemulun. Talang Kemulun. Talang Kemulun dekat danau. Berarti ada 3 ya. 3 waktu itu. Waktu itu ada hanya 6 relawan. 6 relawan Atau- untuk 3 daerah tadi. 3 daerah, 3 desa. Jadi satu desa biasanya 2 relawan. Satu desa dua relawan. Itu berapa lama waktunya Yud? 2 minggu, Bang. 2 minggu. Mm-mm. Jadi ketika ini tahun pertama masuk ya, cerita awal-awal masuk, respon masyarakat gimana Yud? Awalnya ada yang ngira ini apa tibos ini apa gawe orang di sini kan gitu kan. Tapi qadarullah ketika mereka berkegiatan di sekolah, anak-anak senang dan sebagainya, akhirnya masyarakat antusiasme untuk menyambut mereka. Kadang-kadang relawan tuh lewat pulang dari sekolah, kemana makalah di rumah itu, singgah di rumah dulu itu. Jadi masyarakat Iya, sangat support. Sangat support ya. Ada waktu itu batch kedua itu di daerah Kayaro waktu itu. Heeh. Jadi ada 2 relawan, satu desa, 2 relawan ini laki-laki semuanya gitu ya. Awalnya mereka itu tinggal di kantor desa, beralaskan matras, cuman matras dan selimut Awal-awal dari ya? awal hari pertama gitu ya. Hari pertama mereka datang ke sekolah, hari kedua karena mereka udah berkegiatan di sekolah dikasih kasur waktu itu. disupport ya, Dikasih kasur sama warga waktu itu. Hari ketiga itu mereka udah sering berkegiatan kan. Hari ketiga tuh udah berkegiatan di sekolah sama anak-anak. Hari ketiga itu ditawarilah sama warga, daripada tinggal di kantor desa, tinggal di rumah. Karena itu pindahlah di rumah. Itu. Nah, itu menandakan bahwa penerimaan masyarakat pada kegiatan para relawan itu di tempat pengabdian. Berarti masyarakat sangat menerima yang namanya Kincai mengajar tadi ya. Iya, Program Kincai alhamdulillah. mengajar tadi. Alhamdulillah sangat menerima gitu. Gak kesulitan aksesnya, gak kesulitan lagi gitu kan. Dari awal pertama emang gak sulit kan. Iya, Dari awal karena- pertama sulit. Tapi semakin kesini udah banyak respon yang baik Iya, ya. Jadi udah jalan berapa tahun? Dari 2016 ini udah 6 tahun. Tahun ini udah insya Allah batch ke-7. ke-7. Ya, udah Target 7 kita tahun. ke-7 di daerah mana ya? Daerah hilir lagi insya Allah. Daerah lagi. Iya. Jadi emang di Kabupaten Kerinci ya? Memang Kabupaten Kerinci. Karena masih aksesnya masih kalau di Kota Sungai Penuh Ya udah tinggal gas nyampe kan. nggak nyampe gitu ya. Relawannya sendiri gimana itu? Pernah nggak cerita sama Yuda? Bang, kami ada kesulitan, kami ada keluhan kayak gini. Pernah nggak cerita sama Yuda? Karena Yuda yang mulai menginisiator mereka kan Yuda. Pernah nggak mereka cerita keluh kesahnya? Ya kalau kesah masalah itu pasti ada ya di situ gitu ya. Tapi ya itu kami selalu, saya sama relawan selalu menanamkan bahwa kita ini pejuang. Pejuang. Ya, kita ini pejuang. Tentu ketika jadi pejuang selalu ada masalah, tantangan. Ya, hadapi aja kayak gitu. Itulah proses mereka belajar selama pengabdian itu. Ya, salut dah. Ya, jadi selain mereka berbagi inspirasi, berbagi motivasi, wawasan, ada satu lagi poinnya, mereka belajar, mereka berproses. Belajar proses. Sehingga mereka menemukan diri mereka yang lain. Oh, ternyata saya senang ya sama anak-anak gitu. Oh, ternyata saya senang ya bisa ngajar gitu. Ternyata saya selama ini cuma di rumah, di kamar, menemukan kebahagiaan ketika berbaur dengan masyarakat. Nah, itu kan dia menemukan diri mereka yang lain gitu kan. Itu kemudian ke masyarakat tadi ya. Iya, gitu, Bang. Ya salut pejuang relawan Kincai mengajar dari sampai sekarang masih Boleh, bertahan. Boleh. minum.
sampai sekarang masih bertahan. Dukungan, alhamdulillah sekarang sudah banyak dukungan ya deh. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah sudah banyak dukungan. Kita berharap ini terus berjalan. Insya Allah. Karena kita ingin pendidikan di Kabupaten Kerinci itu makin naik ya, makin tinggi ya. Supaya tidak ketinggalan dari daerah yang lain. Nah juga waktu itu ada yang bertanya, ada udah memang dirasakan anak-anak tuh manfaatnya gitu ya, kehadiran relawan itu kan. Jadi di tahun pertama batch 1 itu kan kita di hilir dan pungut mudik gitu ya. Batch kelima kita balik lagi ke pungut hilir pengempatannya, pungut mudik waktu itu. Jadi balik lagi ke daerah awal ya. Gitu. 5 tahun ya perjalanannya. Jadi anak-anak dulu yang SD udah banyak, ada yang SMP dan ada yang SMA waktu itu. Jadi mereka anak-anak yang dulu SD yang berkegiatan sama relawan, mereka cerita sama relawan yang batch kelima ini. Alah kak, syukurnya ada dulu Bang Eno kesini. Eno ya namanya, Eno ya. Ya relawan ya. Bang Eno waktu itu pungut mudik, pungut hilir, Eno sama Andri. Syukurnya ada relawan datang ke sini dulu. Kami jadi lebih semangat untuk belajar dan sekolah gitu ya. Nah, itu ternyata manfaatnya itu mungkin nggak dirasakan sekarang. Tapi bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun. Karena kita sedang menanam. Ya, kita sedang menanam mindset, menanam inspirasi, menanam semangat untuk anak-anak itu bisa melanjutkan ke lebih tinggi. Seperti itu, Bang. Jadi yang jadi relawan ini memang mahasiswa atau ada yang sudah kuliahnya udah lulus atau gimana? Kita batasi umurnya. Oh, dibatasi umurnya. Dari 18 sampai 25. Dibatasi. Iya. Yang muda ya. Iya, muda. Kalau yang muda bisa. Dari FAK kalau nggak salah bukan hanya dari Kincai Mengajar ya. Banyak program yang lain. Seperti Lapak Baca. Ya, jadi setelah Kincai Mengajar tahun pertama kita udah buka, kemudian saya lulus kuliah dan balik ke Kerinci, stay di sini gitu ya. Kerinci ya. Ke Kincai Sungai Penuh ya. Balik ke sini, akhirnya relawan kan udah ada, pengurus sudah ada. Akhirnya kita coba apa lagi ke program yang kita bisa lakukan. Akhirnya berpikirlah, dulu saya di UNAN itu setiap jam 10 itu selalu ada mahasiswa yang buka lapak baca, Bang. Di UNAN dulu ya? Di UNAN waktu itu. Jadi ada saya lupa waktu itu. Gedung E gitu ya. Gedung E itu jadi mereka pengurus lapak baca tuh selalu setiap jam 10 lewat gitu ya, mereka langsung membuka lapak gitu. Jadi anak-anak mahasiswa itu bisa baca buku gratis di situ. Nah, terinspirasi di situ. Kenapa enggak di kota-kota lain itu kan udah banyak lapak baca, di Padang ada, di kota-kota lain itu kan udah biasa lah lapak baca gitu ya. Kenapa di Kerinci Sungai Penuh ada gitu. Akhirnya ya udah dengan mengucapkan bismillah, yuk kita bikin program baru. Karena kita bikinlah lapak baca seperti itu, Bang. Itu di tahun berapa mulainya? 2018 kalau tidak 2018. salah. 2018. Mulai itu ya. Mulai. Itu rekrut relawan lagi atau gimana? Iya, kita rekrut relawan lagi. Udah bikin pamflet lagi. Pamflet lagi. Itu bukunya dari mana, Yud? Awalnya kita kerjasama sama pustaka untuk pengadaan buku. Kemudian kita coba open donasi buku. Jadi kita minta masyarakat untuk ikut menyumbangkan bukunya. Akhirnya udah banyak terkumpul sekarang buku-buku, baik novel, pelajaran, buku anak-anak, komik dan lain-lain gitu. Oh, banyak terkumpul buku ya. Karena gini ya, 2018 mulainya. Saya termasuk orang yang sinis dulu. Karena kan Yuda sering bukanya di lapangan ya. Lapangan. Oh, mereka ini apalah gawe orang nih, buka buku ya. Yang baca kan satu-satu gitu orang. Iya. Apalah jalan semakin sempit. Tapi setelah saya baca, saya bertanya juga teman-teman yang lain, minat literasi kita memang kurang gitu. Iya. Jadi awal itu ya, inisiatif Yuda ya. Iya. Supaya orang rajin baca lagi. Rajin baca dan paling tidak kota kita punya tempat lah untuk anak-anak tuh duduk, daripada hanya ngobrol-ngobrol, duduk di situ sambil menikmati sore gitu ya, sambil baca buku di tepi di jantung kota gitu. Kota tadi. Gitu, Bang. Itu ya. Jadi tujuan kayak gitu. Jadi jangan hanya ngumpul-ngumpul, tapi ngumpulnya ada ilmunya gitu ya. Ada ilmunya. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang masih jalan gitu ya. Alhamdulillah. Dukungan juga sudah ada dari pemerintah gitu. Itu ide Yuda banyak loh, banyak yang bisa kita ambil. Kincai Mengajar tadi. Terus yang kedua, Lapak baca. Yang terakhir kalau nggak salah Senyum. Hari Raya untuk anak yatim dan duafa. Itu Yuda semua kan? Kincai Mengajar, inisiatornya Bu Yuda. Lapak baca yo. Supaya tambah ilmu lah, rajin baca. Yuda juga.
Dan terakhir sekarang senyum hari Lebaran. Kenapa senyum hari Lebaran, Yud? Ah, Apa tujuan Yuda? tujuannya memang ingin membahagiakan anak yatim dan duafa. Ingin membahagiakan. Ya, terutama saat Lebaran. Saat Lebaran. Nah. Bagi kita yang ekonominya cukup, mungkin setiap mau Lebaran kita pasti beli baju baru. Iya, iya. Apalagi anak-anak itu kan. Tapi belum tentu bagi adik-adik kita yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, di berlatar belakang itulah kita coba Bang bikin program Senyum Hari Raya untuk anak yatim dan duafa berupa beli baju baru Lebaran Untuk anak yatim. untuk anak yatim dan duafa. Jadi kita memang survei Bang. Disurvei Ya kita langsung misalnya ke Sungai Penuh, desa mana gitu ya, desa ini. Jadi kita survei, kita tanya kades dari mana ada ini anak-anak yatim. Kami menang layak, jadi kami bikin indikator-indikator yang Oh, ada berhak indikatornya menerimanya. Lalu kami survei dan kami pilih. Akhirnya anak-anak itu H-2 Lebaran kami ajak anak-anak itu ke Kincai Plaza, ke Pasar Sungai Penuh. Jadi anak-anak itu bisa memilih baju sesuai yang mereka inginkan. Ada yang dari dulu pengen beli baju gamis, akhirnya bisa beli baju gamis. Bahkan ada juga yang Bang, ada nak pakai baju Bang, pengen beli sepatu bola karena pengen yang Main bola. akhirnya kita dibelikanlah baju sepatu bola waktu itu. Ada juga yang pengen jilbab gitu ya, akhirnya kita dibelikan juga jilbab kayak gitu. Jadi mereka bisa memilih baju sesuai dengan mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Ya. Tanpa kita paksa ini kamu harus pakai baju ini. Enggak. Tapi apa yang mereka Iya, inginkan iya. tadi ya. Jadi nya bisa pilih sendiri Bang baju-baju itu. Bebas. Ya? Bebas. Kebahagiaan, kita berbagi kebahagiaan tadi ya. Iya. Jadi setelah anak-anak ini beli baju baru, kami ajak keliling Bang. Keliling kota ini naik odong-odong. Nah, biasa seperti itu. Oh, diajak keliling naik odong-odong. Naik Ya? odong-odong. Itu udah berapa lama jalan, Yud? Sudah keempat Bang. Tahun keempat. Tahun keempat. Jadi Yuda panik, oh ya. Bentar lagi Lebaran, sebentar lagi puasa. Iya. Terus Lebaran. Kalau Iya. mau open donasi di apa tadi, Yud? Program Senyum Hari Raya untuk Senyum anak Raya yatim. nih bisa hubungi Yuda. Ya, insya Allah. IG-nya kita taruh di bawah nanti ya. IG-nya ada IG-nya. Ada ya IG, Bang. IG-nya taruh di bawah. Yuk, sesama kita bahagiakan ya anak yatim dan duafa tadi supaya bisa sama-sama Lebaran ya. Yuda kan udah banyak nih Yuda. Inisiator udah bagus, inspiratif, motivator. Ada satu lagi Bang. Apa tuh? Program kita. Jadi Ini udah jalan nih. udah sama kayak. Jadi setelah kita beli baju baru Lebaran untuk anak yatim, kan masih ada sisa donasi. Iya. Biasanya itu kami gunakan untuk beli perlengkapan sekolah untuk anak-anak. Perlengkapan sekolah. Ya, ada yang beli buku, ada yang beli baju, ada yang beli tas, ada yang beli sepatu, kaos, pokoknya semua perlengkapan anak-anak sekolah gitu ya. Dan sama, kami ajak mereka ke pasar sini. Oh, mau Ya, menjajah anak tuh butuh apa, misalnya tas Buku, lah nih, tas- buku, kemudian baju kita belikan. Nah, setelah kita belikan mereka itu, kami ajak mereka makan enak lah kira-kira itu. Oh, Makan enak itu di Restoran, restoran iya, biasanya. iya. Yang mungkin mereka sangat menginginkan makan ayam gitu kan. ayam chicken Oke, gitu oke, ya. oke. Yang sederhana sih sebenarnya, tapi mereka belum mampu gitu ya. Akhirnya ya kita belikan mereka chicken kayak gitu. Bagus tuh Yud, programnya. Dari banyak program juga jalankan, alhamdulillah sekarang berjalan terus ya, enggak? Alhamdulillah. Sampai sekarang detik ini berjalan. Sampai jalan. Jangan salah pilih ya. Kampanye ini. Kampanye dekat ya. Yud. Tadi Yuda terinspirasi dengan kata-katanya John F. Kennedy ya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu perbuat untuk negara. Iya. Dari situ Yuda terinspirasi, daripada saya harus bertahan di luar, saya bisa berbuat loh untuk kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Kerinci. Setelah berbuat banyak nih, mulai dari Kincai Mengajar, saya ulang lagi, Kincai Mengajar, Lapak Baca, Senyum di Hari Raya. Ini kan udah cukup gitu. Tiba-tiba saya lihat, ini biodata Yuda ya saya baca. Iya, Bang. Masuk ke ranah politik. Saya agak kaget dong, kok Yuda tiba-tiba masuk ke ranah politik? Dari relawan Dari tiba-tiba relawan jadi ke ranah politik gitu ya, Bang. Kenapa masuk ke politik gitu? Ah, Tertarik atau diajak gitu? memang sejak SMA saya sudah punya ketertarikan Di dunia politik. pada politik gitu ya. Karena dulu waktu SMA saya suka nonton monitor TV, TV One gitu ya. Jadi kan di situ sering politikus lah, hukum mereka berdebat gitu ya. Nah, jadi salah satu yang saya tulis di mimpi saya dulu kan ada, silakan tulis
10 mimpimu di kertas kan. Nah, saya tulis Bang, salah satunya adalah jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat. Ya, Salah satu ya? salah satunya. Bisa jadi apa yang saya mimpikan dulu sedang Allah berikan jalan gitu ya. Oh, karena dulu udah punya sedikit ketertarikan dengan politik. Lalu setelah saya pulang ke Kerinci, ke Sungai Penuh, bergabung dengan circle orang-orang partai gitu ya. Jadi energi mereka terserap lah gitu. Ya akhirnya saya aktif lah berkegiatan dengan dengan orang-orang partai waktu itu gitu ya. Boleh sebut merek? Boleh. Partai PKS. Ya, partai PKS gitu ya. Jadi kan kalau PKS itu kan selain ini kan mereka punya pengajian. Nah, saya ikut pengajian PKS waktu itu. Ya, aktif di pengajian. Ya, secara otomatis saya sudah masuk ke rumah PKS waktu itu. Nah, tapi saya nggak berpikir Bang, ternyata 2018 itu kan awal ini bakal nyalek waktu itu. Belum terpikir. Nggak ada niat juga Bang. Nggak ada niat, nggak ada terpikir. Mungkin saya akan nyalek tapi belum sekarang gitu ya. Tapi tiba-tiba saya ditawari, "Layut, bismillah ya maju be lah." Bismillah ya, ya maju. Bismillah. Ya sebagai orang partai, kader partai, kalau kami itu Bang diajarkan kita tidak pernah meminta jabatan. Tetapi ketika diberikan, maka kita wajib untuk menjalankannya. Maksudnya ya sudah tanggung jawab untuk menjalankannya waktu itu. Kita nggak minta calonkan saya, enggak kayak gitu. Tapi partai minta, ya sudah yuk maju aja lah, bismillah maju gitu. Karena lihat tadi kan, mungkin orang lihat kan, Yuda udah banyak nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yuda. Iya. Banyak yang berjalan, banyak yang berhasil. Iya, bisa dari jadi. awal itu bisa jadi. Bisa jadi ya. Orang lihat itu kan. Lihat itu. Tapi setelah Buja nih udah mendaftarkan diri dan mencalonkan diri, ada nggak relawan-relawan dari VAK tadi protes Yud? Bang Yuda kok maju Bang Yud? Nggak fokus lagi sama ini. Iya. Bang Yuda kenapa harus maju Bang? Iya. Kan di sini juga Abang bisa berbuat. Bang. Iya. Ada nggak kontroversial kayak gitu? Saya nggak menemukan kontroversial itu, tapi saya memang terbiasa untuk membedakan antara organisasi dengan politik gitu ya. Jadi saya nggak pernah mencampur baukan PAK ini saya bawa ke politik, nggak kayak gitu, gitu ya. Tapi yang saya temukan adalah ketika saya menyatakan maju, justru kawan-kawan teman-teman itu mensupport ya terhadap pilihan Yuda waktu itu. Mungkin mereka anggap Yuda nih layak untuk dijadikan anggota dewan seperti itu lagi. Tapi Yuda nggak membawa VAK ini ke ranah politik kan? Pernah. Karena kan kebanyakan orang kalau udah masuk organisasi ini dibawa ke ranah politik. Akhirnya kan kacau itu organisasi. Saya nggak pernah bawa organisasi ke politik. Jadi karena saya punya pandangan ketika organisasi atau komunitas kita seret ke politik, ya udahlah, tinggal menunggu waktu buat hancur. Karena, itu kan tahun pertama kali Yuda mulai terjun ke politik praktis gitu kan? Iya Bang. Tentu banyak ceritanya di situ. Oh Masya Allah. Masya Allah gitu kan. Gimana Jud ceritanya? Seru ya. Mulai dari kampanye pas hari-hari mau pemilihan kan mulai deg-degan nih. Gimana sih perolehan suara saya? Iya. Tapi syukurnya Bang, ketika saya maju itu saya memulai pendekatan baru terhadap kampanye gitu kan. Kalau orang terbiasa dengan baliho-baliho, saya mulai menggeser itu dengan konten-konten. Mungkin kalau Abang lihat ada konten video, konten foto, konten tulisan, itulah yang saya jadikan senjata saya untuk menarik simpati masyarakat gitu ya. Kalau dihitung baliho mungkin hanya beberapa titik baliho yang seperti itu kan. Nah, serunya di situ Bang. Serunya adalah waktu itu saya bergerak sendiri. Saya nggak punya tim sukses. Murni sendiri ya? Murni sendiri. Jadi kadang-kadang kalau saya bikin konten tuh Bang, ya kayak gini, pakai tongsis gitu ya, pakai tongsis HP gitu ya. Ya saya sendiri yang tag sendiri, konsepin sendiri, edit sendiri, nge-tag video sendiri. Murni sendiri Bang. Dan itu memacu kreativitas saya gitu, menantang saya untuk apalagi ya kita bikinnya, apalagi ya gitu. Nah seringkali seperti itu untuk bikin konten. Nah yang saya temukan juga memang beratnya memang jangan bawa perasaan dalam politik. Baper.
saya ke rumah Bang Tony kan misalnya lah. Heeh. 2 kali, 3 kali saya ke rumah Bang Tony. Bang, tolonglah Bang, bantu itu. Oh iya, kita bantu Yuda, kita pilih Yuda. Siapa lagi kalau tidak kita pilih Yuda? Benar. Anak muda, masih ada hubungan keluarga. Tiba-tiba hari H, tidak ada milih. Benar. Nah itu harus siap hal-hal seperti Harus itu siap Bang. ya. Karena jangan baper tadi ya. Tapi Dan- salut dari Yud. Serunya juga Heeh. kita lebih banyak membuka jalan bagi saya untuk bertemu banyak orang Bang. Untuk yang ini awalnya tidak kenal, akhirnya saya datang ke rumah memperkenalkan diri, minta nasihat, minta pandangan seperti apa. Jadi Oh, orang-orang jadi Yuda sering ke rumah. Iya, Bang. Boleh? jadi itu yang saya lakukan Bang. Jadi door to door Bang. Door to door ya. Ya, Karena memang modal sendiri. modal sendiri, Modal nggak punya sendiri. tim Nggak punya sukses, tim sukses. nggak punya pengalaman. Tapi perolehan suara Yuda cukup tinggi loh Yud kemarin. Ya Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Berarti sudah ada respon gitu kan. Karena kita juga berharap adanya generasi milenial, perwakilan milenial di Iya. DPR gitu. DPR. Mudah-mudahan nanti ya deh. Ya anak muda lagi Bang. Anak muda lagi. Udah lah ya. Udah lah. Nah, tua jadi lah. Anak muda saya juga pengen anak muda yang maju. Ya. Setelah karir politik, kemudian banyak cerita menarik. Saya kenal Yuda, mulai dekat sama Yuda ketika kita sama-sama satu gerbong ya. Iya, iya. Satu gerbong gitu kan. Itu tertarik jadi ke situ gimana Yud ceritanya? Gimana Bang? Bisa tertarik ke situ gimana sih? Apa karena arahan dari garis partai atau gimana kemarin? Ya itu salah satunya gitu ya, Ah. salah satunya. Kemudian salah duanya memang Salah dua ya? saya ngelihat salah dua. Saya ngelihat ada anak muda gitu kan. Kenapa enggak kita dukung anak muda? Biar bagaimanapun latar belakang anak muda itu, saya meyakini anak muda itu selalu terbuka pikiran dan ide-idenya. Dan mereka menyukai hal-hal yang baru. Nah, itulah kenapa ikut juga dalam gerbong itu, Bang. Gerbong itu ya? Iya. Tapi sayangnya gitu kan, sekarang kita satu gerbong sebenarnya kan. Ketika itu mulai berjalan, ternyata di akhir-akhir kita berharap kemarin itu kan berbeda ceritanya kan. Akhirnya ceritanya, plot twistnya ada lawan nih. Lawan tersebut di daerah Yuda sendiri gitu kan. Iya, iya. Kena intimidasi nggak? Intimidasi sih enggak ya. Cuma Mendapat press sedikit dan sinis ya tuh, secara otomatis lah. Apa dukungnya uang kita ada milih uang kita kan. Kemudian saya pernah mengalami benar-benar tekanan dalam politik ya. Waktu itu ya? Waktu itu gitu. Jadi ada kegiatan, saya dapat undangan untuk menghadirinya. Dan saya benar-benar galau, Bang. Asli kalau ya? Galau dan hampir nangis ya malam itu. Saking ngerasa apa gitu ya. Tersisihkan atau gimana ya? Tersisihkan, kemudian ngerasa tertekan gitu ya. Tapi ya sudahlah. Saya jalani aja lah. Gitu. Kayak gitu, Bang. Padahal ya kan akhirnya kan hasilnya berbeda gitu kan. Yang tadi ya akhirnya yang menang wali kota terpilih sekarang. Itu kan cerita politik 2019 ya, flashbacknya. Wali kota terpilih sekarang dan di Pondok sendiri sudah menerima Yuda gitu kan, walaupun kemarin beda pilihan gitu kan. Karena kalau pengalaman saya di sini, pengalaman saya ya, perbedaan pandangan politik masih terasa loh. Tapi masyarakat Pondok Tinggi udah dewasa pandangan politiknya. Yuda kan kalau nggak salah udah jadi ketua Karang Taruna. Kan artinya mereka udahlah itu cerita yang lalu gitu kan. Cerita yang baru kita angkat lagi nih. Iya. Yuda dipandang karena dia angkat jadi ketua pemuda, mungkin dipandang punya ide-ide atau program-program tadi, walaupun berbeda pilihan tadi. Iya, iya. Dewasa kan pemilihan Iya. pemikiran masyarakat Pondok Tinggi. Nah, saya berharap seperti itu, Yud. Di Sungai Penuh juga seperti itu. Udahlah, beda pilihan kan biasa. Iya. Gitu kan. Kalau ya kalau di Pondok Tinggi udah dewasa lah Ah. terhadap pemikiran perbedaan politik itu adalah hal yang biasa. Hal biasa. Ketika kita berbeda ya sampai hari itu aja, sampai setelah pemilu. Setelah itu ya kita jadi keluarga lagi Jadi kan. kalau lagi udah jangan dibawa pekat, betul kata dia tadi. Jangan baper. Jangan baper, Bang. Jangan baper. Terus Yud, target ke depan gimana, Yud? Punya target nggak? Ya Masih ingin seperti mimpi tadi? jadi wakil rakyat ya. Wakil rakyat. Masih nggak mimpi? Insya Allah, Bang. Insya Allah. Insya Allah. Kalau memang nggak ada takdir lain yang turun pada saya, kemungkinan besar akan ya mencoba
menjemput takdir di jalan politik. Saya dukung Yud. Ya, insya Allah. Karena saya ingin juga milenial yang hadir di perwakilan kita di sini. Karena Yuda punya banyak ide, gitu. Punya ide-idenya cemerlang. Sayang orang-orang muda potensial seperti Yuda Oktana, tapi tidak punya tempat untuk bersuara. gitu, Bang. Bersuara. Ayolah kita lihat lagi lah. Coba pandang dari sisi yang lain, gitu kan. Jangan pandang dari sisi A, tapi pandang dari sisi B. Pandanglah orang dari idenya tadi. Ya. Apa Jadi yang ingin disampaikannya? ada salah satu disampaikan oleh Panji. Panji itu Panji Noka. Enggak, Panji. Panji Noka tadi. Panji stand up comedy. Oke. Ketika kita melihat seseorang, maka jangan hanya lihat pada figuritasnya, tapi dilihat isi kepalanya, isi hatinya. Artinya apa sih yang dia bawa, gitu? Apa sih yang dia ketika jadi apa sih yang ingin dia lakukan, dia bawa? Kalau kita hanya berfokus pada figur, maka kita akan cenderung fanatik. Fanatik tadi. Ya, dia salah tetap kita benarkan, gitu. Sehingga kita buta jadinya melihat seseorang itu. Tapi memang ya kita harus bergeser pada gagasan lagi yang kita lihat, Gagasan ya. ide lagi yang kita lihat, track recordnya apa yang udah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Benar, Itu yang mesti saya setuju tuh, Yud. kita lihat lagi ke depannya. Isi kepalanya tadi harus Iya. dilihat gitu. Jangan figur. Kalau figur. Ya jangan orangnya gitu ya. Ya. Karena orang itu kan bisa berubah-ubah, Bang. Benar saya setuju tuh. Yud. Yuk, anak muda. Ini salah satu anak muda yang potensial. Inisiator, Insya Allah. motivator. Insya Motivator masih ya deh? Enggak motivator, Bang. Enggak, Pembicara iya. publik, Bang. Pembicara publik masih ya? Masih ya? Masih masuk ke kampus. Kalau motivator berat nih, Bang. Berat ya? Ya, tapi sederhananya memang orang sering bilang motivator. Kan sederhananya orang ngomong motivator, Ya, Yuda motivator. ya, saya sih nggak mau lagi dibilang motivator, Bang. Kenapa tuh? Sebenarnya setiap Karena kita, Yuda bisa memotivasi orang loh. ya sebenarnya setiap kita itu motivator, Bang. Ah. Pada diri kita sendiri. Ah. Sehebat apapun saya bilang semangat, Bang, bangkit kepada Bang Tony, tapi tidak ada dalam diri Bang Tony itu motivasi dari diri sendiri, nggak akan bisa berubah. Nah, saya lebih cenderungnya dipanggil lebih suka sebagai pembicara publik Pembicara publik. atau inspirator. Inspirator ya. Ya, seperti itu, Bang. Itu ya. Yuda lebih suka dipanggil inspirator. Ya. Nah, inspirator Yuda ya. Ya, inspirator. Yud, punya pesan enggak untuk teman-teman yang nonton, Yud? Ya, bagi kita anak muda gitu ya, Bang, kayak saya nggak tahu kenapa terjun dunia politik, terjun dunia pendidikan, terjun dunia sosial, terjun juga di bidang organisasi gitu ya. Ada juga sebagian teman saya yang dia terjun di bidang bisnis. Ada juga yang di bidang akademik gitu ya. Nah, bagi saya sendiri bahwa selagi masih muda, maka jangan pernah lelah untuk berproses. Jangan pernah lelah untuk Ya, berproses. proses itu harus kita jalani, Bang. Kalau sekarang itu kan ada crazy rich, tiba-tiba jadi kaya, kira-kira Murah banget gitu ya. bohong ya, Bang ya. Jadi Nyatanya proses tadi ya, Yud, ya. penipu gitu ya. Proses itu penting, Bang. Proses itu penting. Maka yuk kita anak-anak muda berproses. Jadi apa jadi apa saja yang ingin kita impikan atau cita-citakan. Itu pesan Yuda tadi ya. Ya. Terus bentar lagi puasa, terus lebaran, jangan lupa open donasi di Volunteer Anak Kincai. Volunteer Anak Kincai ya. Insya Thank you Yud, udah datang Yud. Oke, thank you, ya, Bang. Makasih Yud. Terima kasih atas undangan.